Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Timotius pasal 5. Mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Mengenai janda, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak dan atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapan kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukum atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangga, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberenggus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lain baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Shalom bagi kita semuanya.
Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 25. Judulnya iman yang terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama. Surat 1 Timotius ditulis Paulus kepada seorang pemimpin muda yang sedang mengembalakan jemaat. Pasal 5 ini sangat praktis, bukan tentang doktrin rumit, tetapi tentang bagaimana iman Kristen diwujudkan dalam hubungan sehari-hari. Paulus ingin menegaskan iman yang benar selalu terlihat dari sikap, tanggung jawab, dan integritas hidup. Yang pertama, keluarga rohani yang saling menghormati. Ayat 1 sampai 2. Paulus mengajarkan Timotius untuk menegur dengan sikap keluarga, bukan dengan kekerasan. Orang tua diperlakukan sebagai bapa dan ibu. Orang muda seperti saudara dan saudari dengan penuh kemurnian. Pelajaran pentingnya pelayanan bukan soal posisi, tapi sikap hati. Teguran tanpa kasih akan melukai, tetapi teguran dengan kasih membangun. Iman sejati terlihat dari cara kita menghormati orang lain. Yang kedua, tanggung jawab terhadap janda dan keluarga, ayat 3 sampai 16. Paulus berbicara panjang tentang janda. Ini menunjukkan betapa seriusnya Allah memandang tanggung jawab sosial dan keluarga. Penekanan utamanya, keluarga harus lebih dulu bertanggung jawab. Jemaat menolong mereka yang benar-benar membutuhkan. Hidup yang bergantung pada Allah ditandai dengan doa dan kesalehan. Ayat 8 sangat tegas. Jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, orang itu lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Pelajaran pentingnya ibadah kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab terhadap keluarga. Kesalehan bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah. Yang ketiga, menghormati dan menjaga pimpinan rohani, ayat 17-22. Penatua yang melayani dengan sungguh-sungguh patut dihormati, layak menerima dukungan, tidak boleh difitnah sembarangan. Namun Paulus juga tegas, dosa harus ditegur, tidak boleh memihak, jangan terburu-buru menetapkan pemimpin. Pelajaran pentingnya Allah mengasihi pemimpin yang setia, tetapi juga menuntut kekudusan dan integritas. Kepemimpinan rohani bukan bakal kritik, tetapi harus dijaga dengan adil dan kebenaran. Yang keempat, hidup yang terbuka di hadapan Allah, ayat 22-25. Paulus menutup dengan kebenaran yang dalam. Ada dosa yang langsung terlihat, ada dosa yang baru nyata kemudian. Demikian juga perbuatan baik. Pelajaran pentingnya bagi kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Cepat atau lambat, hidup kita akan berbicara. Yang Tuhan cari bukan kepura-puraan, tapi ketulusan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita dari 1 Timotius pasal 5 mengajarkan kita bahwa iman Kristen itu nyata dan praktis. Terlihat dalam cara kita menghormati orang lain, terlihat dalam tanggung jawab keluarga, terlihat dalam sikap terhadap pimpinan, terlihat dalam hidup yang bersih dan jujur. Iman yang dewasa bukan hanya rajin beribadah, tetapi bertanggung jawab dalam hidup. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.